Shalom. Perekonomian semakin tidak menentu. Banyak pengusaha yang menutup usahanya karena tidak kuat lagi menahan beratnya keuangan yang dikeluarkan, sehingga mereka mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan. Bukan berarti kita bertopang dagu menghadapi situasi seperti ini. Kita butuh penghasilan untuk kelangsungan hidup. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, di situasi sulit pun Tuhan sanggup memberkati kita, asal saja kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah makan. Seperti yang ada di 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Sungguh beruntung kalau kita hari ini ada pekerjaan. Bahkan kita mungkin bisa juga membuka usaha baru di situasi yang sulit. Nah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas semua pernyataan pemeliharaan berkat yang dicurahkan dalam hidup kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dalam perusahaan? Yang pertama, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Kita baca di Yakobus 4 ayat 13 sampai ke 37. 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apakah yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dengan dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, ia tidak melakukannya, maka ia berbuat dosa. Nah, dari ayat itu kenapa sih kita harus menempatkan Tuhan? Karena kita tuh nggak tahu apa yang terjadi besok. Nah, kita baca lagi di ayat 14 dan 15. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Apalah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sedang saja kelihatan lalu lenyap. Nah, kamu harus kata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi besok ya. Kayak waktu pandemi kemarin aja kita nggak bakal tahu kalau tiba-tiba ada 2 pasien di 2 Maret tahun 2020 yang mengakibatkan chaos itu ya, sampai ada lockdown, social distancing, PSBB, PPKM darurat, PPKM mikro dan sebagainya, sampai banyak istilah itu ya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Termasuk kiamat kapan aja kita nggak tahu loh ya. Ya, termasuk kalau yang bisa melihat video ini, berarti kan sudah lolos kan, nggak ada capture bulan September tahun 25 kan, nggak kayak gitu. Yang bisa nonton video ini kan pasti lolos dan bisa membuktikan kalau nubuatan itu salah. Nah, yang kedua itu apa? Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Supaya tidak berdosa. Dosanya itu apa? Sombong atau congkak itu ya. Kita baca di 16 ayat yang 16 sampai 17. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kenapa sih sombong atau congkak itu berdosa? Kita baca di Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak. Kita baca satu lagi di Amsal 16 ayat yang ke-18. Amsal 16 ayat ke-18.
kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Terus yang kedua, setelah kita itu jangan melupakan perencanaan Tuhan, kita harus apa? Yaitu pimpinan dan staf atau pendelegasi yang harus kompak. Kita baca di Keluaran 18 ayat 13 sampai 24. Sampai 24. Pada keesokan harinya duduklah Musa mengadili bangsa itu, dan bangsa itu berdiri tepat di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa ini, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa ini? Apakah engkau duduk diri seorang saja yang duduk, sedang suruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang padaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang padaku, dan aku mengadili antara seorang dengan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan pada mereka ketetapan dan keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Engkau baiknya di bangsa yang beserta engkau ini, sebab kerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup jika engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarlah perkataanku, aku akan memberikan nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun wakilah bangsa itu di hadapan Allah, kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan pada mereka jalan-jalan yang harus dijalani dan dalam pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, yang kau carilah dari suku bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya, dan orang yang benci pada mengajarkan suap. Tempatkanlah mereka pada bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, 100 orang, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka mereka yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara kecil yang diadili mereka sendiri. Dengan demikian ringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memberitakan itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan merasa puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukanlah apa yang dikatakannya itu. Nah, di sini apa sih maksudnya? Kita kalau jadi pemimpin itu bukan berarti kita tuh harus menguasai segalanya. Kita kalau jadi pemimpin tuh harus mau belajar. Belajar itu dalam apa? Kita baca buku, ikut seminar, webinar, browsing internet, kita sharing dan diskusi dengan orang lain, dan mau diberi masukan seperti yang dilakukan Musa pada ayat 17-19 tadi. Musa itu diberi masukan oleh mertuanya sendiri, yaitu ya. Kalau Musa itu kalau misal menemui orang Israel itu satu-satu, ya gak bakal selesai lah sampai kapanpun. Soalnya orang Israel yang dia bawa itu banyak banget itu ya. Banyak banget itu. Kita tuh gak boleh juga merasa sok benar, selalu andalkan Tuhan dengan juga membuat visi dan misi. Dan juga kita itu butuh orang lain. Nah, seorang pemimpin yang mau belajar, maka dia bisa mengajar dan memberi tugas kepada staf sesuai dengan kapasitasnya. Jadi nggak dibejek-bejek, nggak sampai apa disiksa, nggak sampai ada kerja kodi dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, selain jangan lupakan
Tuhan dalam perencanaan, dan juga harus kompak dalam pendelegasian antara pimpinan dan staf. Belum ya. Yang selanjutnya itu, yang ketiga itu tugas seorang pemimpin kepada anak buah atau bawahan, yaitu ada di Keluaran 18 ayat yang 20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan pada mereka ketetapan-ketetapan dan putusan-putusan yang dapat, dan memberitahukan pada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Terus kriteria apa aja orang yang dapat diberi tugas atau delegasi. Nah, itu ada di Keluaran 18 ayat 18 ayat pasal 18 ayat yang 21. Di samping itu, carilah dari bangsa itu seorang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dipercaya dan benci pada mengajarkan suap. Nah, ini ciri-cirinya apa? Orang yang diberi tugas itu yaitu takut akan Allah, dapat percaya, dan benci terhadap suap, ya. Maka itu di Ulangan 16 ayat 19 dikatakan, jangan memutarbalikan keadilan, jangan memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan mutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Lalu harus juga ada komunikasi yang baik atau kompak, sehingga masalah itu dapat diselesaikan secara bersama-sama, seperti yang ada di Keluaran 18 ayat 22 tadi. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara mereka, maka segala perkara yang besar sudah dihadapkan padamu, tapi segala perkara kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau menanggungnya. Maka itu kompak, ya, ada komunikasi. Kalau yang perusahaan besar diawasi sama bosnya sendiri, kalau yang kecil yang di staffnya, ya. Nah, kalau ini yang benar-benar yang ketiga, ya, setelah kita apa yang harus kita lakukan di perusahaan, selain kita jangan melupakan Tuhan dan perencanaan, selain kita harus ada pendelegasian. Nah, dan juga harus kompak, ya, pendelegasian yang harus kompak, dan juga harus ada hubungan timbal balik antar karyawan, seperti yang ada di Efesus 6 ayat yang 5 sampai 9. Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati lakukanlah kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani dan bukan manusia, ya. Lanjut ke 8 ayat 9, karena kamu tahu bahwa siapa orang baik hamba maupun Tuhan, baik orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, yang menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu Tuhan berbuatlah demikian juga kepada mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, Dia tidak memandang muka. Nah, apa sih kewajibannya karyawan itu? Yaitu menaati, menghormati pimpinan, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, seperti yang katakan di ayat 5 ayat 7 tadi. Kita baca lagi, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapannya saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati lakukanlah kehendak Allah, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, ini berarti apa? Ada CCTV atau tidak? Ada bos atau tidak? Kita harus tetap bekerja dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, selain itu juga ada sikap dari seorang pimpinan.
Harus kayak apa? Harus melakukan karyawan itu dengan kasih. Janganlah ada ancaman atau tindakan sewenang-wenang, misalnya memaki-maki seperti di ayat yang 9. Dan kamu tuan-tuan berbuatlah demikian kepada mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Nah, terus kita belajar kewajiban pimpinan, yaitu apa? Berikan hak karyawan atau gaji, tunjangan, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat di Roma 4 ayat yang keempat. Nah, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Terus yang terakhir, yang diperhatikan pimpinan, yaitu jangan sampai mereka berteriak karena haknya tertahan. Kita buka di ayat yang benar-benar terakhir ini, Yakobus 5 ayat 4-6. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasilanmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyambut panenmu, dan dalam kemewahan kamu telah berfoya-foya di bumi, dan kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan bunuh orang yang benar yang tidak dapat melawan kamu. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam perusahaan? Yang pertama, jangan melibatkan perencanaan Tuhan, karena kita itu nggak tahu apa yang ada di depan. Nah, 1 detik ke depan bakal ada apa aja, kita kan nggak tahu. Yang kedua, pimpinan dan staf atau pendelegasian harus kompak. Nah, pemimpin harus mau belajar, harus mau bagi tugas, delegasi sama stafnya ya. Kalau juga milih orang yang didelegasikan, harus yang benar-benar mampu, takut akan Tuhan, dan juga bisa dipercaya. Kompak juga itu maksudnya apa sih? Juga adalah pekerjaan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu hubungan timbal balik antara karyawan dan pimpinan tuh benar-benar saling menguntungkan ya. See you and God bless you.